mulai. Selamat siang anak-anak Ibu. Oke. Apa kabar? Iya, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa dulu yang terlebih dahulu dibawakan oleh Dea. Silakan Dea. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah yang diberikan kepada kami. Karena Kau masih memberikan kesempatan dan kehidupan sampai saat ini. Bapa, kami akan memulai pelajaran kami dan Engkau memberkati pelajaran kami dari awal ini pelajaran kami. Kami mohon kami Bapa, di dalam mungkin sekali masa. Amin. Amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Dea. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Florencia. Kenapa Florencia tidak hadir? Tidak tahu ada, tidak ada kabar. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Florencia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita tentang kerjasama ekonomi internasional, maka Ibu akan tanya dulu nih, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Yohana. Materi kita minggu lalu mengenai pajak. Oke, mengenai pajak. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang balas jasanya akan diterima secara tidak langsung. Oke, tadi Yohana bilang pajak itu adalah iuran wajib yang dipungut oleh suatu negara. Nah, kepada pemerintah, namun balas jasanya itu tidak diterima secara langsung. Oke, siapa lagi yang ingat materi kita sebelumnya? Oke, Cynthia, silakan Cynthia. Ini itu tentang pajak singkatnya dari yang dibilang si Yohana tadi, pajak itu iuran wajib masyarakat untuk pemerintah. Oke, iuran wajib kepada pemerintah. Oke, siapa yang lainnya? Oke, Aldi, silakan Aldi. Materi kita yang sebelumnya itu yang pastinya tentang pajak, yang artinya pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayar wajib oleh warga negara itu sendiri. Oke, nah sekarang Ibu tanya, siapa yang ingat ciri-ciri pajak? Oke, yang belum, Yusuf. Ciri pajak itu seperti balas jasanya tidak langsung. Oke, balas jasanya tidak langsung. Osintan. Oke, dipungut berdasarkan undang-undang. Salah? Belum. Siapa lagi? Oke, Bene. Sri dulu, Sri. Silakan Sri. Bersifat wajib. Bene? Apa? Memaksa. Nah, bersifat memaksa. Nah, berdasarkan yang memungut jenis pajak itu siapa saja sih yang memungut? Siapa yang ingat? Oke, Oscar. Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Oke. Contoh dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak kendaraan. Pajak kendaraan. Nah, betul itu yo? Yang daerah? Ayo, pajak daerah. Betul. Pajak pusat apa saja itu? Lupa. Siapa yang bisa buat? Oke, Aldi. Pajak pusat itu macam penghasilan orang itu. Oke, berarti pajak penghasilan. Oke. Nah, berarti kalian sudah ingat semua materi kita yang sebelumnya. Nah, lalu apa kaitan materi kita sebelumnya itu dengan materi kita yang sekarang? Nah, kalau kita misalnya melakukan kerjasama dengan negara lain, nah berarti ada hubungan timbal balik kan yang kita dapatkan, iya kan? Nah, kalau kita misalnya butuh dari Jepang barang itu, berarti kita ngapain? Impor atau ekspor? Impor, benar kata Johan. Nah, bagus. Nah, kalau kita impor, nah barang yang masuk ke negara kita itu dikenakan pajak atau tidak? Dalam bentuk apa, Naku?
Pajaknya dalam bentuk apa? Beasiswa. Bea cukai, bukan beasiswa. Bea pungut, benar, dipungut dia kan, tapi dalam bentuk bea cukai, ya. Jadi bukan beasiswa ya Oscar ini. Oke. Nah, maka kita akan lihat seperti apa sih materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita perhatikan PPT. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun indikatornya, kamu diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian dari kerjasama ekonomi internasional, lalu menguraikan manfaat-manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Nah, adapun keterampilan yang akan dituntut dalam pembelajaran kita hari ini itu adalah menyajikan hasil analisis bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Nah, inilah tujuannya pembelajaran kita pada hari ini. Kamu nanti mampu diharapkan menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional itu secara lisan. Tanpa harus melihat buku, kamu sudah tahu apa arti dari kerjasama ekonomi internasional. Lalu yang kedua, menguraikan manfaat kerjasama ekonomi internasional secara tulisan. Nah, selain dari lisan, kamu juga bisa menguraikan manfaatnya itu secara tulisan. Lalu yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai tentang kerjasama ekonomi internasional, siapa yang tahu pengertian dari kerjasama? Oke, Osintan, silakan. Oke, kata Osintan, kerjasama adalah kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lain. Ada yang lain? Oke, Aldi. Kerjasama internasional dapat kita artikan bahwa kerjasama itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok negara. Sedangkan internasional ini sudah bersifat menyeluruh. Jadi kerjasama internasional itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain. Oke, berarti apa? Kalau dia dalam bentuk kerjasama, ada hubungan antara manusia atau ada interaksi antara yang satu dengan yang lain. Bisa juga antar negara. Kalau sudah internasional, berarti sudah ruang lingkup yang lebih besar. Oke, kita akan lihat. Nah, perhatikan dulu gambar ini. Nah, jadi kamu tadi kan sudah tahu materi apa aja yang akan kita bahas. Pertama pengertian, lalu manfaat, lalu bentuk. Nah, nanti kamu akan dibuat dalam bentuk kelompok, kamu akan berdiskusi. Maka ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, dalam proses ini kamu akan dinilai dalam bentuk penilaian kelompok, diskusi. Bagaimana tentang tanggung jawab kamu, kejujuran kamu, kedisiplinan kamu dalam kelompok, mau nggak kamu mengeluarkan pendapat, nanti itu dinilai, ya. Nah, lalu nilai-nilai apa saja yang diharapkan dalam materi kerjasama ekonomi internasional ini, bahwa nantinya setelah kamu belajar ini, kamu bisa meningkatkan sikap kejujuran. Itu yang pertama. Nah, karena kalau kita bekerja sama harus ada kejujuran kan, Nak? Iya kan? Nah, lalu ada harus rasa saling menghormati. Bisa nggak kamu bekerja sama dengan orang lain tanpa harus ada rasa menghormati? Tidak bisa. Lalu apa? Kamu harus menunjukkan sikap sopan santun. Betul nggak? Iya, betul. Oke. Nah,
tadi sudah dijelaskan ya. Kalau menurut kalian itu kerjasama itu tadi apa? Sekarang Ibu akan tanya satu persatu ini. Bentuk-bentuk kerjasama yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan satu aja. Ya, oke, kita mulai dari Heidi. Bene tadi udah kan? Yang sebelumnya. Nah, Heidi. Piket kelas. Kata Heidi, bentuk dari kerjasama dalam ruang lingkup yang kecil itu adalah piket kelas. Ipan? Gotong royong. Gotong royong apa, Nak? Membersihkan lingkungan. Oke. Nah, Pika. Kerja kelompok. Termasuk nggak kerja sama? Termasuk. Novia? Kegiatan OSIS. Ada kalian lakukan kegiatan OSIS baru-baru ini? Ada. Itu termasuk kerja sama? Iya. Jere? Bermain futsal. Perlu di situ kerja sama? Perlu. Sri? Bermain bola voli. Ini dalam ruang lingkup kecil, iya kan? Sekarang kita lihat dalam ruang lingkup. Ini kan sosial kita kan? Sekarang kerjasama di bidang ekonomi yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marcella. Menjual parfum. Itu kamu pribadi atau gabung dengan teman? Pribadi. Nah, kalau yang Ibu tanya kan kerjasama. Oke, Cynthia? Bajar. Harus kerjasama kan? Nah, kalau Marcella? Ayo. Setiap hari kalian lakukan kan? Yohana? Apa? Loh, setiap hari nggak kalian lakukan itu kerjasama dalam kegiatan ekonomi di sekolah kita? Apa? Iya, jualan. Kan kalian cari dana kan? Ada kerjasama nggak di situ? Ada. Nah, itulah bentuk realnya yang kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang perhatikan gambar. Dari gambar ini, apa yang hal ini menggambarkan apa sih? Pesan tersirat dari gambar ini apa? Kerja? Oke, apa Samuel? Kerjasama antar negara. Dari mana kamu tahu itu adalah kerjasama antar negara? Dari bendera. Bendera siapa saja tuh? Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, iya ada beberapa. Nah, itulah kerjasama ekonomi internasional. Jadi ada menyangkut beberapa negara. Mengapa kita perlu melakukan kerjasama ekonomi internasional? Supaya ekonomi kita maju. Supaya ekonomi kita maju. Oke, kita akan lihat seperti apa sih kerjasama ini. Oke, kita perhatikan. Apa itu pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Bentar ya. Nah, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Ya, jadi kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara yang lain. Nah, itu dia ya, atau beberapa negara. Dari pengertiannya ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas? Oke. Lalu apa manfaat kerjasama ekonomi internasional? Nah, pertama mencukupi kebutuhan dalam negeri. Lalu yang kedua meningkatkan produktivitas dalam negeri. Lalu memperluas lapangan pekerjaan, terjadinya alih teknologi. Lalu meningkatkan
pendapatan negara melalui ekspor. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan yang pertama? Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Aldi, silakan. Kalau yang dimaksud mencukupi kebutuhan dalam negeri kan, tentu kalau di dalam negeri kita itu ada barang yang tidak bisa kita olahkan. Jadi kita mesti mengimpor dari negara lain, Bu, agar bisa mencukupi kebutuhan kita itu. Oke, kata Aldi, karena nggak semua kebutuhan kita itu bisa dicukupi dalam negeri, maka kita harus mengimpor dari negara lain. Mantap, kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Ini menurut kata-katanya sendiri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ayo. Tahu arti produktivitas, Nak? Tahu? Apa itu produktivitas? Apakah negara kita hanya memproduksi barang untuk negara kita aja? Tidak. Berarti produktivitas itu gimana? Mengolah? Berarti dalam jumlah yang gimana? Jumlah yang besar. Jadi meningkatkan produktivitas dalam negeri. Karena kita melakukan kerjasama, maka produktivitas barang kita tadi yang tadinya mungkin 1000 pieces dinaikkan lagi biar bisa di ekspor. Oke, mungkin nomor 2 belum ada yang bisa. Nomor 3, memperluas lapangan pekerjaan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Johan? Memperluas lapangan pekerjaan. Ayo, silakan. Gak usah tegang-tegang kali. Kalian jadi tegang kali. Sama baru kemarin Bu bilang kan. Bukan berarti karena di videoin jadi tegang. Gak usah jaga image, jadilah dirimu sendiri. Oke, silakan. Ayo, memperluas lapangan pekerjaan. Ada nggak pengaruhnya? Oke, silakan jelaskan. Siapa? Oke, Samuel. Oke, siapa? Oke, Jeremia. Ibu minta Jeremia. Oke. Dengan memperluas lapangan pekerjaan kan, misalnya kalau kita kerjasama dengan negara lain seperti Cina, kita bisa barter apa tuh tenaga kerja, sehingga pekerja-pekerja di Indonesia itu atau pengangguran di Indonesia itu berkurang. Jadi aktivitas ekonomi di Indonesia kita itu semakin maju. Nah, contohnya itu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri disebut apa? Apa sebutannya? Apa? Ada kalau wanita TKW, TKI, kata si Ivan. Iya, memperluas lapangan pekerjaan. Kalau kita bekerja sama dengan negara lain, mungkin lapangan pekerjaan di negara kita sedikit. Nah, atau sudah penuh. Ya kan? Apalagi pada masa pandemi Covid kan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang ibaratnya tutup atau melakukan PHK. Nah, tetapi karena kebutuhan kita ini kan nggak bisa tertunda, pasti kan dibutuhkan terus. Nah, mungkin ada beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja. Maka tadi yang dikatakan oleh Yohana dan Ipan, maka dikirimkanlah tenaga kerja yang ada di Indonesia yang jadi TKW atau TKI. Benar? Makanya memperluas lapangan pekerjaan. Nah, terjadinya alih teknologi. Nah, kaitkan dengan pembelajaran kita sekarang. Siapa yang bisa jelaskan? Ayo, Heidi. Yang ada nggak pengaruh alih teknologi nih ke negara kita? Ada. Contohnya apa? Apa nak? Oke, penggunaan gadget pada saat pembelajaran. Kalau dikerucutkan kembali, lebih dikerucutkan lagi, kan gadget sudah pasti kita ada kan, biasa kita pakai. Ayo,
Apa hubungannya kerjasama ekonomi internasional ini dengan alih teknologi yang kita rasakan sekarang? Apa yang kita gunakan sehingga kita mempermudah kita dalam belajar? Itu produk orang lain kan? Bukan produk Indonesia kan? Apa? Sudah pasti handphone, pasti apanya medianya? Internet, iya. Kita punya jaringan apa? Telkomsel kan? Selain itu apa yang kita gunakan? Sosial media sudah pasti, kayak Facebook kan, Instagram, YouTube kita gunakan. Oke, selain itu mempercepat alih teknologi. Ingat aplikasi yang kamu gunakan ketika belajar. Zoom itu kan nggak produk kita kan? Iya kan? Nah, selama pandemi ini kamu gunakan aplikasi apa? Zoom. Selain Zoom apa? Google Classroom. Selain itu apa? Brandly. Brandly itu aplikasi, iya. Memang benar. Kamu tinggal cari jawaban di situ kan. Apalagi kalau kita ujian pakai apa? Exambro. Kalau tidak pakai e-learning, iya kan? Nah itu. WhatsApp kita pakai nggak dalam pembelajaran? Pakai. Apalagi? Telegram. Iya, makanya gue bilang mempercepat alih teknologi. Ingat ya. Nah, lalu yang kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Siapa yang bisa jelaskan? Kok bisa sih kerjasama ekonomi internasional ini meningkatkan pendapatan negara? Jawaban Jere tadi udah mantap itu ya. Tadi memperluas lapangan pekerjaan. Terjadinya alih teknologi juga kalian sudah tahu kan. Mantap-mantap jawabannya. Nah sekarang meningkatkan pendapatan dengan ekspor. Ini gimana ceritanya? Pasti tahu sebenarnya jawabannya, tapi susah menjelaskan. Oke, Aldi. Bahwa tentunya negara kita ini mengekspor ke negara lain kan tentu barang produk kita di dalam negeri ini laku ke negara luar dan pasti penjualannya dengan harga yang lumayan tinggi. Jadi ketika kita mengekspor tentu pendapatan negara kita naik melalui penjualannya. Iya, kan tadi kan barang-barang yang kita produksi itu kan berlebih. Iya kan? Lalu kita ekspor keluar negeri, dijual di sana, maka itu menghasilkan yang disebut dengan devisa. Oke, untuk ini sangat-sangat bangga lihat kamu bahwa kamu secara tidak langsung tahu tentang materi ini. Mantap semua, kasih applause dulu untuk kita semua. Ya, berarti apa? Banyak-banyaklah mendengar lalu melihat berita, ya kan? Nah, kenapa? Karena sekarang kehidupan kita ini bukan lagi nasional, nakku, sudah mencakup internasional. Nah, mungkin suatu kebanggaan kita kemarin kan, Pak Presiden Jokowi diangkat jadi apa? Presiden G20. Iya, kata Jeremy Presiden G20. Bayangkan, mulai dari tahun 99 G20, baru inilah kita jadi presidennya. Ibaratnya kalau di kelas itu jadi ketuanya. Apa enggak suatu kebanggaan kan? Motivasi kalian enggak? Motivasi, iya benar. Nah, itu kemarin peralihan dari Presiden Roma ya kan? Roma Itali itu diserah terima dengan Pak Jokowi. Nah, bayangkan salah satu anak bangsa sudah mengguncang dunia. Padahal Soekarno bilang berapa? 10 kan? Berarti kurang 9 lagi. Mungkin itu salah satunya nanti kamu. Ya kan? Dengan kerjasama ini siapa tahu nanti kamu menghasilkan produk-produk yang bisa mengguncang dunia. Oke, dari manfaat kerjasama ekonomi internasional ini ada yang mau ditanya? Tidak ada. Kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, berdasarkan negara yang terlibat. Oke, yang pertama, bilateral. Kalau dengar kata bi, kamu pemikirannya berapa? 2. Oke, jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara. Siapa yang bisa buat contoh? Johan?
Kerjasama siapa dengan siapa? Negara mana dengan negara mana? Apa? Oke, Indonesia dengan Malaysia. Jeremy tadi angkat tangan. Indonesia dengan negara Cina. Indonesia dengan negara Cina. Berarti ada 2 ya nak ya. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Kita lihat yang kedua. Ini dia. Ini Korea Selatan dengan Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Lalu yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Ya. Itu adalah bentuk kerjasama ekonomi antar beberapa negara yang terletak dalam satu kawasan. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Yohana. Kerjasama antara negara-negara ASEAN. Oke, negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Oke. Atau ada yang bisa buat contoh lain? Ada pas? Gini, ada ASEAN, ada AFTA. AFTA itu kerjasama perdagangan bebas ya di negara-negara ASEAN. Lalu ada APEC kan? Organisasi Asia Pasifik. Oke, subregional. Nah, ini adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan atau wilayah tertentu. Nah, dia kan sudah dalam satu kawasan nih. Lalu di dalam satu kawasan ini buat lagi organisasinya. Misalnya ASEAN. Nah, anggotanya ini tadi buat lagi organisasi. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Osintan. Kerjasama antara negara Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Oke, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Sering disebut dengan Benelux. Iya. Oke. Kalau di ASEAN ada triangle. Itu adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi sudah dalam satu kawasan mereka membuat lagi organisasi di dalam yang sub kecil dia, subregional ya. Oke, kita lihat kerjasama antar regional. Nah, kalau kerjasama antar regional dia kerjasama regional yang satu dengan regional yang lain. Siapa yang bisa buat contoh? Oke, Oscar. Kerjasama antara Uni Eropa dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Oke, kerjasama Uni Eropa dan kerjasama negara ASEAN. Kan Uni Eropa itu kan kerjasama regional. ASEAN juga kerjasama regional, maka mereka saling bekerja sama. Jelas? Mantap sekali. Oke, ini dia. Ada Uni Eropa dengan ASEAN. Ada multilateral. Kalau multilateral tidak ada lagi pembatasan wilayah, tapi sudah melingkupi dunia. Siapa yang bisa buat contohnya? PBB. Itu apa yang mana? PBB ini yang mana ini? Oh iya, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan? Yang satu lagi berbaris-baris, ya kan? Jangan nanti kamu anggap itu. Oke, lalu apa lagi? Apa nak? WHO. Itu WHO itu organisasi apa? Kesehatan kata Jeremy, mantap. Lalu apa lagi? Bank Dunia. Lalu apa lagi? WTO. Siapa tadi yang bilang WTO? Heidi, apa itu WTO? World Trade Organization. Apa tuh? Perdagangan bebas dunia. Kalau di ASEAN tadi namanya AFTA. Oke, mantap ya. Oke, kita lihat betul nggak? Iya, ada WTO, PBB, Bank Dunia, ILO. ILO itu adalah organisasi tenaga kerja. Ya. Jadi yang mengurus ketenaga kerjaan di dunia itu namanya ILO. Lalu ada WHO dan UNDP. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan aku? Tidak ada. Kalau berdasarkan tujuan dan lapangan usaha, nah ini berdasarkan usaha.
Contohnya adalah OP. Siapa yang tahu OP itu? Tentang apa? Kerjasamanya. Pernah nggak Indonesia masuk ke apa? Organisasi OP? Ya, termasuk. Pernah ya kan? Nah, jadi OP itu kerjasama apa? Iya, kata Ipan dan Jere adalah pengekspor mie. Ya, kasih dulu applause untuk kalian semua. Mantap. Oke, selesai. Nah, karena sudah selesai materinya, maka Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ya. Maka kalian akan membahas beberapa soal, lalu nanti dipresentasikan. Oke, silakan kelompok 1 Osintan, Samuel, Yusuf dan Oscar. Silakan bergabung. Lalu Sela, Dea dan Aldi bergabung jadi kelompok. Lalu masuk kelompok 3. Tadi yang Sela ya diangkat ya nak ya. Sela, Aldi dan Dea itu kelompok 2. Kelompok 3 Jere, Cynthia, Marcella dan Sri. Kelompok 3 udah. Kelompok 4 masuk si Johan, Yohana, Ipan dan Bene. Silakan aku. Bene. Lalu kalian bertiga, berarti kelompok 5 itu ada Novia, Vika dan Heidi. Oh kemarin, yaudah nggak apa-apa di situ. Oh Florencia nggak datang ya. Silakan kalian berempat, kalian bertiga. Ibu akan bagi LKPD-nya. Kamu akan kerjakan. Nah, 3 kan? Siapa yang kalian mencatat? Oke, kalian 3. Nanti ada yang nyari jawaban. Nah, ini ada yang cari jawaban. Silakan. Ada yang menulis atau yang cari jawaban. Oke. Oke, lihat LKPD-nya. Nah, di situ sudah ada materi ya, ada KD, ada indikator, lalu ada tujuan pembelajaran, lalu ada materi pembelajaran. Nah, ada nilai-nilai yang diharapkan yang kamu miliki, lalu ada metode pembelajarannya, media, lalu alat dan bahan dan sumber belajar. Nah, lihat petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Pertama, kita akan menyimak tayangan video. Nah, lalu ada serta perhatikan gambar pada lembar di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam LKPD melalui diskusi kelompok.
silakan mengumpulkan informasi melalui sumber yang relevan, seperti buku paket ekonomi kelas 11 IPS atau menggunakan internet. Lalu kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada saat Zoom meeting nanti. Ini bukan Zoom meeting lagi ya, kita sudah luring ya. Lalu kamu akan mengumpulkan LKPD yang telah diisi lalu dikumpulkan melalui WhatsApp. Oke, pertanyaan pertama, amati gambar. Sudah? Lalu tulislah hasil diskusi kalian ke dalam bentuk tabel di bawah ini. Gambar 1 itu siapa pelakunya, gambar 2 juga seperti itu. Lalu kegiatannya apa? Kamu tuliskan di kolom. Lalu apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Oke, itu soal nomor 1. Nomor 2, uraikanlah faktor-faktor yang mendorong kerjasama ekonomi internasional. Apa sih yang mendorong kerjasama ekonomi internasional ini? Lalu faktor apa saja yang menghambat kerjasama ekonomi internasional? Lalu berdasarkan kegiatan pembelajaran ini, nomor 4 ya, buatlah rangkuman atau kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi ada 4 pertanyaan, tapi pertanyaan nomor 1 itu ada 2. Maka nanti setiap kelompok 1 yang dipresentasikan. Kelompok 1 gambar pertama, kelompok 2 gambar kedua, lalu nomor 3 kelompok 3, lalu nomor 2 kelompok 3, nomor 3 kelompok 4, nomor 4 kesimpulan berarti kelompok 5. Oke. Nomor 2, 3, 4. Langsung di situ dikerjakan di LKPD-nya. Kenapa nak? Gambar. Apa nak? Iya, boleh. Ini kan nampak apa? Batu? Iya, nampak di situ kan kerjasamanya. Oke, silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan ditanya ya nak ya. Ya. Nanti kita kumpulkan aja. Gak apa-apa. Nanti kan presentasikan dulu. Apa tujuan kegiatan ini kan? Tujuan dari kegiatan ini. Kami nggak nulis Bu, kami mau listen menjelaskan. Ya udah tulis aja, nggak apa-apa. Nanti kan ada
situ. Dah. Jam berapa, no? Berarti salah, bukan 40 menit. Udah nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya? Enggak, pas? Ya, salah? Oke, silakan. Dilanjut. Oscar, kau pakai ikat rambut? Punya dia. Kalian hampir sama dengan kelas 12 IPS. Tegang semua. Padahal ibu kan udah bilang kan, gak boleh santai aja lagi kan. Tapi nggak bisa, kan udah ibu bilang kan kemarin. Itulah. Padahal ibu tadi harapannya nggak gitu. Tapi kalian kayak gitu. Iya, nanti kan lihat videonya sendiri kan. Iya, yang biasanya kocak pada akhirnya diem gitu kan. Ada aja. Dah. Kalau untuk membangkit istri, bisa jadi baru barang istri menyukai juga bisa.
Tadi bisa kan? Adanya organisasi Zina dan Indonesia kegiatan ini bertujuan memanfaatkan Oke. Kita akan mulai presentasi. Udah siap. Kelompok 2 sudah siap, kelompok 3? Dah. Sedikit lagi, kelompok 1? Oke, Ibu tunggu ya. 2 menit lagi, Nak. 2 menit lagi. Kelompok 3? Kelompok 5 gimana? Bentar. Cina dan Indonesia. Itulah. Suan. Oke, kita akan mulai presentasi dari kelompok 1. Siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Anak kami yang lain silakan perhatikan jawaban kamu. Gambar 1 aja. Selamat siang semua. Selamat siang semua. Oke. Ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yaitu gambar 1. Siapa pelakunya? Yang pertama negara Republik Indonesia dan negara Cina. Ya. Kegiatannya yaitu kerjasama dengan China Coal Transportation and Distribution Association, yaitu memborong batu bara yang ada di Indonesia. Yang ketiga, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Meningkatkan ekspor batu bara dari Indonesia ke Cina. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara tersebut.
Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Iya, benar. Nah, yang silakan duduk Yusuf. Nah, gambar pertama, pelakunya itu adalah Cina Indonesia. Kegiatannya dalam bentuk perdagangan, iya kan? Nah, apa tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Ya, sudah pasti kegiatannya adalah kegiatan ekspor impor. Oke, ada yang berbeda, dibedakan karena tadi sudah bagi. Oke, sekarang gambar yang kedua. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar yang tertera pada selembar kertas ini. Gambar yang kedua, pelakunya tertera di situ Arab Saudi dan Indonesia. Kegiatannya itu yaitu sinyal positif investasi. Nah, apa sih tujuan mereka melakukan kegiatan tersebut? Tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi dari kedua negara. Menurut Indonesia itu sendiri, negara Arab Saudi ini merupakan mitra yang penting bagi Indonesia dari segi perdagangan, ekonomi maupun usaha. Mengapa seperti itu? Karena sudah dipastikan bahwa Indonesia menjamin produk-produk dari negara Arab Saudi itu halal, karena sebagian negara atau hampir rata-rata penduduk dari Arab Saudi itu beragama Muslim. Oleh sebab itu, Indonesia melakukan investasi perdagangan, ekonomi maupun usaha karena Indonesia menganggap bahwa Arab Saudi ini merupakan mitra yang penting bagi Indonesia. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, benar. Gambar 2 itu pelakunya adalah Arab Saudi dan Indonesia. Kerjasamanya itu kegiatannya itu adalah kegiatan investasi. Tujuannya mereka melakukan kegiatan MOU atau perjanjian kerjasama terkait infrastruktur, keamanan, lalu budaya, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan infrastruktur maritim. Nah, ini Pak Jokowi lagi melakukan kunjungan kerja pertama di tanggal 4 dan 5 ke Arab Saudi selama pandemi COVID-19. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2 yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang nomor 2. Faktor-faktor yang mendorong kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang pertama kita lihat gambar yang pertama. Cina borong batu bara dari Indonesia sebesar 200 juta ton. Apa sih faktor-faktor yang mendorong? Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara tadi, kerjasama bilateral. Jangan kesel ya. Oke. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Cina kan membutuhkan batu bara, nah, untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan sumber daya alam. Karena di Cina nggak ada, makanya dibeli dari Indonesia. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu negara Indonesia tadi. Dari gambar yang nomor 2, kita lihat di situ ada gambar Arab Saudi menjadi sinyal positif investasi. Apa faktor-faktor pendorong kerjasama tersebut? Yaitu yang pertama, untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi kedua negara, yaitu Indonesia dengan Arab Saudi. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menangani masalah keamanan internasional seperti terorisme yang saat ini sedang marak termasuk di Indonesia. Kemudian yang keempat, meningkatkan kerjasama bilateral juga dalam bidang ekonomi, perdagangan, infrastruktur, maritim, dan pertanian. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, kasih aplaus. Iya, mantap sekali, benar. Faktor pendorong dari kerjasama ekonomi internasional ini ada, pertama itu adalah pasti perbedaan sumber daya alam. Lalu keinginan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Lalu terjadinya era globalisasi, sudah pasti ya karena kita tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Nah, lalu ada keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Seperti tadi ada kerjasama dalam bidang infrastruktur, pertanian, ya kan? Lalu maritim, lalu ada pendidikan, perdagangan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman. Masuk ke pertanyaan nomor 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Silakan, Nakku. Pertanyaan yang ketiga, uraikanlah faktor-faktor yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Nah, jadi selain ada faktor yang mendorong kerjasama, ada juga yang menghambat kerjasama ekonomi internasional. Seperti perbedaan mata uang setiap negara. Jadi dengan perbedaan mata uang setiap negara itu bukan hanya selain berbeda namanya, nilainya juga berbeda. Jadi itu dapat menghambat kerjasama ekonomi internasional. Jadi ditetapkanlah seperti mata uang internasional US dollar. US dollar, oke. Baru kualitas sumber daya manusia yang rendah. Oke. Membuat produktivitas ekonomi berjalan melambat. Oh, stagnan, oke. Dan yang terakhir adanya organisasi ekonomi regional. Maksudnya di sini di suatu kelompok ekonomi regional itu udah ada peraturan. Jadi kalau mau kerjasama ekonomi dengan negara lain kesulitan, bukan, karena udah ada peraturan yang mengikat di situ. Oke, benar. Kasih dulu plus untuk kelompok 4. Oke, benar yang dikatakan. Adapun faktor penghambat dari kerjasama ekonomi internasional itu yang pertama, perbedaan mata uang asing. Jangan usah jauh-jauh dulu ke negara yang lain, tetangga kita aja. Ringgit Malaysia dengan Indonesia sudah berbeda kan? Selain namanya aja berbeda, tapi nilainya juga sudah berbeda. Maka seperti yang dikatakan Jere tadi, kelompok 4 dikatakan apa? Bahwa satuan mata uang untuk perdagangan dunia itu ada US dollar. Oke, lalu yang kedua itu tadi kualitas sumber daya yang rendah. Terutama manusia gitu kan, karena nggak semua sumber daya kita ini bisa diolah oleh manusia kita sendiri, harus didatangkan dari luar negeri. Nah, lalu ada organisasi ekonomi regional tadi yang seperti katakan kelompok 4, bahwa setiap organisasi pasti harus ada peraturan yang harus ditaati. Itu juga kan menghambat kan? Nah, nanti kalau di perdagangan internasional nanti kita akan bahas itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, kita pertanyaan terakhir. Nah, kelompok 5 akan merangkum materi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan nomor 4. Siapa yang presentasikan, Nak? Bene malu-malu ini. Kalau si Edi enggak lagi. Saya akan presentasikan hasil kerjasama kami. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah kerjasama internasional adalah yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara lain sekaligus. Seperti gambar 1 yang tadi, Cina borong batu bara 200 juta ton, yaitu antara Cina dan Indonesia. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai peluang investasi bagi investor dari Cina yang sudah dikenal sangat maju dalam penguasaan teknologi pengolahan batu bara. Begitu juga dengan gambar kedua, Arab Saudi sinyal positif investasi. Di situ Indonesia menganggap Arab Saudi sebagai mitra strategis bagi peningkatan kerjasama bilateral di ekonomi, di bidang ekonomi, perdagangan, dan diharapkan dapat meningkatkan investasi. Jadi kegiatan dari dua gambar tersebut dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain yang bertujuan dengan sama-sama untuk. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 5. Iya, benar. Nah, dari gambar tadi dijelaskan bahwa beberapa negara atau Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Arab Saudi melakukan kerjasama itu
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, sehingga mereka bekerja sama bukan karena salah satunya aja diuntungkan, tapi harus simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Oke, terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah berpartisipasi. Maka sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, maka ada pertanyaan? Jelas semua? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan tanya dulu. Nah, pemateri kita tadi sebelumnya, siapa yang ingat pengertian dari kerjasama ekonomi internasional? Oke, Aldi. Kerjasama ekonomi internasional itu seperti yang saya bilang tadi, kerjasama itu merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang. Nah, karena dia internasional, jadi dia bersifat lebih mencakup luas. Jadi kerjasama internasional itu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara untuk melakukan kegiatan kerjasama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus. Siapa yang ingat manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Oke, silakan. Yang jarang ini, Ipan. Oke, tunggu ya, Hedi. Oke, silakan. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Memperluas lapangan pekerjaan. Memperluas lapangan pekerjaan. Meningkatkan pendapatan negara. Meningkatkan pendapatan negara. Terjadinya alih teknologi. Iya, terjadinya alih teknologi. Sudah diambil semua ya, Hedi ya. Mungkin tadi sama jawabannya. Tapi tepuk tangan untuk kalian berdua. Oke, sekarang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang bilateral siapa? Yang bisa menjelaskan? Oke, Jeremia. Kerjasama ekonomi bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya? Contohnya seperti Indonesia Malaysia, Indonesia Cina, Indonesia Rusia, dan Oke, mantap. Kasih aplaus. Kerjasama regional. Oke, Yohana. Kerjasama regional itu artinya kerjasama yang dilakukan dalam suatu lingkupan kawasan. Antar yang di dalamnya itu kan di dalam satu kawasan itu kan banyak negaranya kan. Nah, itu melakukan kerjasama. Contohnya itu seperti ASEAN. ASEAN. Oke, mantap. Kasih aplaus. Antar regional. Yang antar regional, Sintan. Regional itu kerjasama antara beberapa negara yang berada dalam satu kawasan subkawasan. Iya, subregional ya. Subkawasan atau negara tertentu. Oh iya, benar. Contohnya itu seperti kerjasama 3 negara tadi. 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Mantap Arajuku. Tepuk tangan untuk Arajuku dan Osintan. Itu tadi subregional. Yang Ibu tanya sekarang antar. Tadi subregional yang dijawab Osintan Nelly. Yang antar regional? Antar kawasan satu dengan kawasan yang lain. Oke, siapa? Oke, Dea. Oke, silakan Dea. Global. Itu multi nak. Yang antar regional. Oke, si Samuel Harajuku. Kerjasama antar regional itu bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain. Oke, berarti kawasan yang satu dengan kawasan yang lain. Contohnya? ASEAN dengan? Eropa. Uni Eropa. Kasih aplaus untuk Samuel Harajuku. Oke, sekarang tadi kan Dea udah jawab yang multilateral kan? Oke, silakan. Itu aja lah kamu jelaskan Dea. Oke, silakan. Kerjasama yang bersifat global atau internasional. Iya, kerjasama yang bersifat global atau internasional tanpa dibatasi wilayah. Contohnya? Bank Dunia. Oke. Nah, kalau berdasarkan lapangan usaha, siapa yang buat contohnya? Siapa yang bisa? Berdasarkan apa? Lapangan usaha. Berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan. Contohnya tadi apa? Apa? OPEC. Yusuf, benar. Kasih aplaus untuk Yusuf. Oke. Mantap-mantap ya. Semuanya berarti masuk semua pembelajaran hari ini. Nah, maka
kita akan simpulkan secara bersama. Tadi pengertian kerjasama ekonomi internasional itu tadi. Nah, itu kerjasama antar satu negara dengan negara lain. Dengan catatan saling menguntungkan. Jangan sampai ada salah satu pihak dirugikan. Itu yang pertama. Lalu manfaatnya tadi apa? Manfaatnya tadi apa? Meningkatkan produktivitas dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat alih teknologi, meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Good job. Nah, bentuk-bentuknya tadi, kalau bilateral kerjasama antar dua negara, contohnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Korea. Lalu sekarang kerjasama regional, satu wilayah, contohnya tadi apa? ASEAN. Nah, tadi sudah regional, sekarang subregional. Beberapa negara dalam satu kawasan, contohnya tadi iya, Indonesia, Malaysia, Singapura atau Belgia, Belanda dan Luxembourg atau Benelux. Nah, sekarang antar regional. Oke, Uni Eropa dan ASEAN, benar. Kawasan satu dengan kawasan lain. Lalu ada multilateral, iya kan? Kalau multilateral sudah tidak dibatasi lagi oleh wilayah. Contohnya tadi ada PBB, bukan baris-baris ya. WHO. PBB tadi apa? Perserikatan Bangsa. WHO dalam bentuk kesehatan dunia, ya kan? ILO tenaga kerja, FAO, pangan, organisasi pangan, iya kan? Lalu ada OPEC. Iya, pengekspor minyak. Oke, itulah materi kita hari ini. Maka materi kita sudah selesai. Untuk minggu depan materi kita adalah lembaga-lembaga ekonomi internasional. Lanjutannya ini. Oke? Nah, maka kita akan berdoa yang dibawa untuk tugas. Nanti kamu lihat e-learning. Ya, lihat e-learning, jawab, ada kurang lebih 10 soal, 5 PG dan 5 esai. Ya, e-learning. Nah, untuk doa siapa yang bawah? Cynthia, silakan Cynthia. Ambil posisi berdoa anakku. Dekat aja. Teman-teman kita bersatu dalam iman. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam hingga siang hari ini. Bapak, kami doa ini kami kegiatan pelajaran mengajar kami. Semoga apa yang diberikan oleh guru kami dapat kami pahami dan kami mengerti dan kami pergunakan untuk kehidupan selanjutnya. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Semoga kami sampai dengan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ibu pamit undur, tetap jaga kesehatan dan tetap prokes. Nah, terima kasih untuk partisipasinya untuk hari ini. Sarangeo. Nah, oke, siapkan. Kepada Ibu Guru, hormat gerak. Selamat siang. Sama-sama. Kasih dulu aplaus untuk kita semua. Thank you.